Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Rosita Putri dari kelas FM23B dengan NIM 2341 6248 20110. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memberikan edukasi mengenai diabetes mellitus. Diabetes atau yang sering kita sebut dengan kencing manis merupakan penyakit kronis yang tidak menular. Pada kondisi ini, gula darah dalam tubuh terbilang cukup tinggi atau tidak normal, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin. Menurut Kemenkes RI, pada gula darah puasa yaitu kurang dari 126 mg per desiliter. Sedangkan untuk gula darah sewaktu atau gula darah tanpa puasa yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Lalu bagaimana sih gula-gula tersebut bisa masuk ke dalam darah? Pada saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, atau makanan-makanan lain, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk sederhana yaitu glukosa. Glukosa akan melalui proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adrenalin trifosfat yang merupakan molekul yang berkontribusi terhadap energi dalam tubuh. Jika sudah terdapat cukup glukosa dalam aliran darah, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Agar apa? Agar bisa disimpan pada hati dan otot sampai dibutuhkan kembali. Nah, pada saat tubuh kita membutuhkan energi, glikogen akan melalui proses yang bernama glikolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Pada penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan tidak adanya produksi insulin karena kerusakan sel-sel pankreas. Jadi, sistem imun tubuh kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak akan bisa diubah menjadi glikogen. Selanjutnya, tipe 2 disebabkan tidak cukupnya dan tidak efektifnya kerja insulin karena resistensi insulin, Sehingga tidak dapat mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, yang mengakibatkan syaraf kaki yang rusak dan membuat kita tidak merasakan adanya luka. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan berakhir amputasi. Lalu ada juga diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini merupakan keadaan intoleransi pada ibu hamil yang sebelumnya belum pernah didiagnosis mempunyai riwayat diabetes mellitus, sehingga terdapat peningkatan gula darah selama kehamilan. Dan yang terakhir adalah tipe lainnya. Tipe ini biasanya disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, dan lain sebagainya. Dari beberapa jurnal yang saya baca, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan diabetes. Contohnya ada usia, riwayat keluarga, dan juga lifestyle atau gaya hidup. Perlu diketahui, penyakit diabetes ini tidak hanya menyerang pada orang tua atau lansia, melainkan bisa menyerang pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia merilis data yang menyatakan bahwa prevalensi anak penderita diabetes meningkat 70 kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2010. Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mencatat bahwa 1.645 anak di Indonesia dan 13 kota menderita diabetes. Dari jumlah tersebut, sekitar 46,23% penderita diabetes berkisar pada usia 10 sampai 20 tahun. Sementara 31,05% berada pada usia 5 sampai 9 tahun. 19% pada usia 0 sampai 4 tahun, dan sisanya 3% berada pada usia lebih dari 14 tahun. Mayoritas penderita diabetes pada anak berjenis kelamin perempuan dengan persentase 59,3%, sedangkan laki-laki pada persentase 40,7%. Diabetes mellitus pada anak dapat berdampak pada gangguan fungsi ginjal, kerusakan otak, dan juga gangguan kesadaran. Kasus
diabetes mellitus di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia, didominasikan oleh diabetes tipe 2. Tipe 2 ini sering kali disebabkan oleh faktor kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat, masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan dan minuman instan, salah satunya adalah minuman instan. Perlu kalian ketahui, dalam satu kemasan botol mengandung gula yang melebihi batas harian. Berikut adalah anjuran konsumsi gula perharinya dan juga gula dari sumber karbohidrat. Menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi 200 kalori. Konsumsi tersebut setara dengan 4 sendok makan gula per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari. Lalu untuk anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 20-25% dari total energi 702 kalori per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari. Mengetahui anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak ini cukup penting demi menghindari kelebihan atau kekurangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Yang tentunya kita harus membiasakan hidup sehat dengan meminum air putih yang cukup, pola makan yang baik, dan juga olahraga. Dan yang paling utama ialah kenali gejala-gejala pada penyakit diabetes mellitus. Di sini ada beberapa gejala-gejala penyakit diabetes mellitus. Namun ada 3 gejala utama atau gejala klasik yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Yang pertama adalah poliuri. Poliuri adalah kondisi di mana seseorang sering membuang air kecil. Tidak hanya sering, tapi juga dengan volume yang banyak. Tingginya kadar glukosa di dalam darah menarik cairan yang ada di antara sel maupun di dalam sel ke pembuluh darah. Volume cairan pembuluh darah menjadi meningkat jauh mengakibatkan terjadinya diuresis osmotik, yaitu meningkatnya volume urin hasil saringan dari organ ginjal. Selain mengalami poliuri, di dalam urin seseorang dengan diabetes mellitus juga mengandung glukosa. Dan karena itulah kenapa diabetes mellitus sering disebut dengan kencing manis. Gejala yang kedua adalah polidipsi. Karena seringnya membuang air kecil, tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Terlalu banyak cairan yang ada di ruang antara sel dan di dalam sel terserap ke pembuluh darah menimbulkan dehidrasi pada sel. Sel memberikan laporan ke sistem saraf pusat atau otak, kemudian memproduksi ADH yang berfungsi merangsang munculnya rasa haus. Dan gejala yang ketiga adalah poligafi. Poligafi merupakan kondisi di mana nafsu makan meningkat, tetapi tubuh masih merasakan kekurangan energi. Yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa diabetes mellitus adalah situasi di mana terjadi penumpukan glukosa di dalam aliran darah karena tidak didistribusikan dengan baik ke dalam sel menjadi energi. Lambat laun, sel akan memecah protein dan lipid sebagai bahan energi. Meski kedua elemen tersebut bisa dipecah menjadi energi, namun ini bukanlah situasi yang baik. Kekurangan glukosa sebagai sumber energi membuat sel memberi laporan ke otak dan muncullah rasa lapar. Dan itulah yang disebut dengan poligafi. Jika kalian merasakan gejala-gejala tersebut, segera periksa kadar gula darah kalian di klinik atau di apotek terdekat. Aku, kamu, dan kita semua harus peduli akan kasus yang terjadi di Indonesia. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan mewujudkan generasi unggul dan berkualitas. Saya, Rosita Putri, see you next time.